Oke, apa kabar semuanya? Ini ada general reading untuk bulan Desember ya guys ya. Langsung aja. Ini ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Tolong tenangin pikiran kalian dulu and just relax. Pilih melalui intuisi kalian. Dan mohon diingat ya guys, kalau ini cuma general reading, jadi kalau ada kata-kata, kalau ada yang gak resonate, it's okay. Silakan pilih ke grup yang lain. Dan aku minta maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di sini karena saya akan apa adanya. So, see you in your group. Bye bye. High five. Oke ya guys, ini aku langsung aja ini untuk grup yang pertama ya. Ini aku ngelihatnya ya, kalian udah dari tahun 2020 ini udah ngalamin yang namanya banyak jatuh bangun ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang entah kenapa aku ngelihatnya ada kehilangan pertemanan atau mungkin hubungan dengan orang lain itu yang awalnya kamu kira teman ternyata lawan gitu. Jadi banyak beberapa kekecewaan entah dalam personal life kamu maupun professional life kamu yang ngebuat kamu benar-benar patah semangat dan putus asa dengan humanity bahkan. Dan ada kecenderungan di mana aku ngeliatnya di tahun 2020 ini kamu yang banyak ngebuat kamu bertanya sebenarnya aku salah apa sih sama mereka gitu, sama teman-teman kamu, mungkin keluarga kamu atau orang-orang yang kamu anggap dekat di sini. Karena aku ngelihatnya tahun 2020 itu bukan tahun yang mudah, terutama buat grup satu di sini ya. Aku ngelihatnya kayak gitu. Dan mungkin sebelumnya kamu yang kayak lebih ke arah kamu menyalahkan orang lain dan kamu juga menyalahkan orang lain kayak kenapa mereka begitu, kenapa mereka begini, aku salah apa. Dan juga kamu menyalahkan diri kamu sendiri dalam arti ada tanda kutip sorry kayak victimize yourself. Oh, aku nih korban gini-gini. Itu yang aku ngeliatnya. Dan sampai akhirnya itu yang ngebuat kamu kayak stuck, terjebak dalam mindset seperti ini. Dan kadang ketika kamu mungkin seiringnya waktu sampai bulan Desember ini yang membuat kamu bertanya-tanya, kenapa tahun 2020 ini nggak mudah ya? Apa yang sebenarnya menyebabkan saya jadi seperti ini, mengalami hal-hal seperti ini? Yang makanya tadi yang saya bilang, entah nggak hanya personal life, tapi juga professional life. Mungkin kalau dalam professional life itu dalam arti misalnya pekerjaan atau pendidikan yang udah kamu tempuh, udah kamu ngasih usaha 100%, ujung-ujungnya malah dikecewain. Jadi akhirnya kamu sadar kalau kalau selama ini yang salah, bukan yang salah sih, yang lebih mempengaruhi diri kamu tuh bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Istilahnya begini, jadi saya ngeliatnya di bulan Desember 2020 ini yang ngebuat kamu banyak berpikir, sebenarnya apa sih yang ngebuat saya terpancing emosinya, terutama bagian emosi ya. Apa sih yang membuat saya terpancing akan rasa bersalah? Apa sih yang membuat saya terpancing untuk menyalahkan orang lain dan diri saya sendiri? Banyak rasa triggering di sini. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan ini yang membuat kamu akhirnya lebih melihat ke dalam diri kamu. Kalau ternyata sebenarnya orang-orang sekitar akan selalu bertindak ya sesuai apa yang mereka mau, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol karena mereka akan melakukan apapun yang mereka mau, dan kamu sendiri yang hanya bisa mengontrol atau melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jadi yang bisa kamu kontrol itu hanya respon kamu, terlepas dari gimana faktor lingkungan atau eksternal. Dan ini yang saya ngeliatnya ketika di bulan Desember ini yang ngebuat kamu jadi lebih dewasa, yang akhirnya kamu nerima kalau kehidupan memang akan seperti ini dan banyak hal yang tidak bisa kamu kontrol. Saya ngeliatnya kamu adalah seseorang yang kita ada di emperor loh di sini. Jadi saya terlepas Anda maskulin atau feminin, tapi Anda adalah seseorang yang memang Anda tahu apa yang Anda mau. Anda value yang namanya stabilitas. Anda cukup banyak orang yang melihat look up onto you, like melihat Anda sebagai panutan. Anda banyak dikagumi.
Tapi orang tidak melihat, terlepas apa yang Anda sudah alami ataupun bagaimana situasi Anda saat ini yang menyebabkan Anda menjadi dewasa, itu sudah banyak jatuh bangun siklus kehidupan yang Anda alami, terutama dari tahun ini 2020. Nah, jadi ini yang ngebuat Anda di bulan Desember ini menjadi lebih dewasa. Anda kan banyak berpikir di sini di tahun 2020 ini. Di bulan Desember ini, sorry. Dan Anda ingin mencoba untuk belajar dari masa lalu, saya ngeliatnya. Anda ingin mencoba belajar dan juga ingin membentuk suatu istilahnya kehidupan yang baru, yang mudah-mudahan ini yang membuat kamu lebih sadar untuk bisa lebih melihat, yang tadi saya bilang, melihat ke dalam dibanding menyalahkan atau point finger dengan dunia luar di sekitarnya. Dan ini juga ada kemungkinan tetap aja ada rasa takut ya, dimana mungkin karena kamu tidak terbiasa seperti ini, jadi ada rasa takut gimana kalau ini gagal, gimana kalau kamu sudah berusaha tapi tetap aja orang-orang gak mau mengertikan diri kamu, atau tetap aja, mohon maaf, kayak pendidikan kamu, pekerjaan kamu, atau orang-orang terdekat tetap tidak apa ya, kayak bertindak, tetap tidak apa ya, kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu harapin gitu loh. Ada rasa takut di sini, tapi tetap aja kamu mau berusaha, kamu mau mencoba. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Dan juga kamu banyak berpikir di sini, kamu banyak berpikir keras, dan kamu mulai mengamati orang-orang sekitar kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Yang lama kamu udah memberanikan diri untuk menerima dan menutup buku, istilahnya ya. Kan kalau di akuntan laporan keuangan istilahnya tutup buku. Kamu banyak menutup buku, menutup chapter yang lama-lama sama orang lama. Kamu udah banyak istilahnya kenangan-kenangan masa lalu yang udah kamu tutup. Sebelum-sebelumnya mungkin ada rasa takut nanti trauma, tanda kutip trauma gitu, nanti gimana ke depannya, tapi kamu udah kayak, aku ikhlas deh, aku terima. Karena sekali lagi kamu udah bilang ke diri kamu lagi kalau apa yang mereka lakuin itu lebih karena mereka sendiri, bukan karena aku penyebabnya. Yang kamu bisa lakuin itu hanyalah gimana responin mereka gitu. Jadi kamu bakal di Desember ini kamu bakal mengevaluasi semuanya. Aku ngeliatnya banyak tutup buku ya, chapter sama orang-orang, sama kenangan-kenangan masa lalu, baik yang baik ataupun yang buruk kamu tutup semua. Dan aku ngeliatnya ya, nanti mungkin di akhir bulan Desember ini kayak mau tahun baru, tanda kutip tahun baru gitu ya, arah ke Natal sampai tahun baru gitu, kamu bakal berubah sih. Aku ngeliatnya kayak gitu, berubah dalam arti yang baik, yang benar-benar tambah banyak orang akan kagum sama kamu atas apa yang kamu udah lalui, dan gimana cara kamu berpikir, gimana cara kamu ngomong, dan gimana cara kamu melihat sesuatu itu akan berbeda. Alasannya kenapa? Karena kamu udah ngerasa gak ada yang bisa aku ubah dengan kenangan masa lalu. Yang bisa aku ubah hanyalah masa sekarang ini gitu. Jadi kamu lebih fokus ke masa sekarang sih, dibandingin ke masa depan, dibandingin mau tahu jawaban ini, mau tahu jawaban itu di masa depan. Jadi intinya kamu bakal jadi lebih dewasa. Itu inti dari semua ini, aku ngeliatnya kayak gitu. Dan hal-hal kecil, hal-hal sepele, kayak orang gosipin kamu lah, orang gak suka sama kamu, orang ngomongin kamu udah cuek sih, kamu udah masa bodoh. Itu aku ngeliatnya, soalnya kita ada di emperor kayak gini. Ataupun kalau kamu kepancing nih ya, kamu bakal nanya, ini worth it gak sih emosinya, kayak ngebuang energiku untuk hal yang kayak gini, worth it gak? Jadi ada lebih banyak self awareness aku ngeliatnya di sini di bulan Desember ini buat kamu. Dan ini ngebuat yang tadi saya bilang, orang-orang jadi tambah kagum sama kamu. Itu sih. Dan mudah-mudahan aku ngeliatnya ketika kamu udah
istilahnya menyelesaikan chapter-chapter lama dan kamu membentuk sesuatu hal yang baru ini, baik aku ngerasa lebih internal sih ini. Mudah-mudahan nanti kesehatan kamu pun bisa lebih baik, kamu bisa tidur lebih nyenyak, karena kamu gak akan terlalu memusingkan hal-hal yang gak terlalu penting sebenarnya. Itu padahal sebelumnya kamu mungkin overthinking ya, kalau sekarang udah gak lagi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini rezeki, kayak teman-teman itu bisa kayak lebih datang support kamu, atau mungkin ada tawaran-tawaran dari orang-orang lain karena mereka udah ngeliat kamu banyak berubah dan banyak dewasa. Itu aku ngeliatnya sih di sini. Oke? Langsung aja aku bakal ngomong zodiaknya ya guys ya. Kita ada Aries, ada Sagittarius, Leo, Aquarius, Gemini, Libra, sama Taurus, Virgo, Capricorn. Yang paling penting di sini kunci utamanya adalah kedewasaan kamu akan meningkat sih di bulan Desember ini. Jadi kamu tahu mana yang emang harus kamu prioritaskan dan mana yang kamu harus cuek gitu. Cuek bukan berarti nggak peduli, cuek ada kalanya cuek itu tanda kedewasaan sih. Tapi mohon lihat situasi juga. Aku ngeliatnya sih kayak gitu, dan kamu bakal pinter banget dalam memilah, dalam selektif untuk semuanya ini. Oke? Aku harap ini ngebantu ya guys. I'll see you. Bye bye. High five. Halo, apa kabar? Baik-baik ya guys ya. Oke, ini aku lanjut aja, langsung aja di grup kedua. Ini aku ngeliatnya kalian bakal fokus sama keuangan kalian di bulan ini. Saya tahu mungkin karena tutup tahun ya, dan juga mungkin ada banyak hal yang perlu kita urus terutama dalam hal keuangan ini. Jadi aku ngeliatnya fokus utama kalian di sini adalah keuangan. Dan mungkin sebelumnya kalian ada sedikit kayak masalah keuangan, karir, dan finance. Itu agak overwhelming ya. Mungkin sebelumnya kayak gitu, dimana entah kenapa aku ngeliatnya ada satu masalah yang belum selesai, ada lagi nanti tambah lagi. Dan kadang mungkin ada kecenderungan dimana mungkin kita tahu karena COVID ya di tahun ini, jadi agak susah lah dalam perekonomian ini, tidak mudah dilalui. Makanya saya ngeliatnya di bulan Desember ini kamu akan menyelesaikan semua masalah keuangan atau situasi keuangan yang perlu kamu hadapi. Jadi aku ngelihatnya kamu lebih giat untuk menyelesaikan semua keuangan ini. Dan juga aku ngelihatnya mungkin sebelumnya kayak saya tahu kamu adalah orang yang benar-benar capable, istilahnya kayak mempunyai kemampuan yang baik dalam mengurusi keuangan kamu. Tapi kamu juga orang yang benar-benar bekerja keras guys, dalam arti kalau bekerja dalam hal apapun, terutama dalam keuangan dan karir kamu, professional life kamu adalah orang yang tidak setengah-setengah. Dalam arti kalau memang ada situasi atau kayak gimana, kamu akan menyelesaikan itu dan tidak tanggung-tanggung. Aku ngelihatnya kayak gitu. Cuma ada beberapa saat dimana aku ngelihatnya di bulan ini ya guys, kalau memang misalnya kamu ada kayak situasi gitu ya, dihadapkan dengan situasi, tolong jangan kayak mempunyai kecenderungan dimana kamu ngerasa aku gak butuh orang lain, tanda kutip, kayak aku bisa nyelesain ini semua dengan kemampuan aku sendiri. Karena aku ngeliatnya kamu beberapa kali bakal, mungkin di bulan ini ya, terutama di bulan Desember ini, kamu akan kayak dihadapkan dengan situasi dimana kalau memang kamu ingin meminta bantuan orang lain itu silahkan, dan tidak akan ada salahnya ketika kamu meminta bantuan itu. Tidak akan ada orang yang mengejudge kamu, tidak akan ada orang yang mungkin tanda kutip memandang rendah kamu, karena orang-orang juga tahu kalau kamu tuh emang sebenarnya serba bisa dan berkemampuan cukup ulet lah dalam hal keuangan atau professional life kamu ini. Jadi maksud saya, disarankan aja kalau memang ada hal yang tidak bisa atau kamu ngerasa kamu kurang mampu, tanda kutip bukan kurang mampu juga sih, intinya kayak membutuhkan bantuan, itu mohon tolong jangan segan-segan untuk meminta bantuan. Karena
Beberapa dari orang terdekat kamu, sebenarnya mungkin dari keluarga kamu, teman-teman kamu, itu ingin kamu supaya bisa lebih open up sama mereka dan bisa lebih jujur dengan diri kamu sendiri dan dengan diri mereka gitu ya. Kalau memang kamu membutuhkan bantuan, saya ngeliatnya orang-orang sekitar kamu akan berusaha untuk ada, dan mereka juga akan berusaha untuk menolong kamu di sini. Karena alasannya saya ngeliatnya udah cukup banyak beban atau tanggung jawab yang sudah kamu harus pegang, yang harus kamu selesaikan. Jadi ada alangkah baiknya gitu ya kalau kamu bisa melalui ini dengan orang-orang terdekat kamu. Jadi kamu tidak perlu membebankan ini semua di punggungmu. Dan itulah gunanya teman atau keluarga. Aku ngelihatnya kayak gitu sih. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada kamu untuk bisa lebih fleksibel. Kita udah fleksibel di sini dalam arti kayak gini guys. Mungkin sebelumnya kamu adalah orang yang A, B ya B gitu loh. Padahal sebenarnya ketika kamu dihadapkan dengan situasi terutama di bulan Desember ini, tidak semuanya A itu A, tidak semuanya B itu B. Istilahnya tidak semua orang atau situasi itu buruk karena alasan yang buruk gitu. Kadang-kadang ada di tengah-tengah yang bukan namanya yang hitam putih, tapi ada abu-abu di tengah-tengah, itu ada grey. Nah jadi boleh nggak kalau memang kamu dihadapkan dengan situasi, boleh nggak kamu ngelihat dari alasan atau apa alasan dibalik itu semua bisa terjadi. Karena hal yang semerta-merta yang tadi saya bilang kamu lihat buruk pada awalnya itu belum tentu bisa betul-betul buruk. Dan mungkin ini menyangkut dengan orang sekitar kamu atau professional life kamu, di mana kamu diminta untuk melihat segala sesuatunya dengan pandangan yang lebih luas, dengan perspektif yang berbeda. Karena mungkin sebelumnya yang tadi saya bilang kamu orangnya agak strict, disiplin, dan grounded banget, dalam arti semuanya sesuai dengan rules, semuanya sesuai dengan prosedur. Istilahnya ada black and white thinking. Jadi kamu disarankan untuk melihat ada posisi grey-nya di sini, di dalam situasi ini gitu ya. Dan jadi aku ngelihatnya ya, kalaupun misalnya memang kamu ada ngalamin sesuatu situasi atau permasalahan dalam keuangan ini, mudah-mudahan di bulan Desember ini kalau kamu udah menyelesaikan ini semua dan melihat situasinya dan melakukan pendekatan yang berbeda ya guys ya, dengan tidak terlalu subjektif tapi melihatnya dengan mata objektif istilahnya, mudah-mudahan akan ada bantuan yang saya bilang tadi, dan juga awal yang lebih stable dan sesuatu yang lebih stabil juga. Ketika saya bilang awal ini, mungkin ada kesempatan yang baru atau penawaran yang baru, terutama dalam bidang professional life kamu. Ini guys, aku ngeliatnya benar-benar fokus, grup 2 benar-benar fokus sama keuangannya, sama karirnya. Jadi aku ngeliatnya kalian gak akan terlalu banyak spend time untuk hal lain. Dan ketika kamu misalnya ada tawaran nih atau bantuan dari temen, kamu diminta untuk bisa tidak terlalu terburu-buru juga dalam melakukan itu. Makanya kamu misalnya dibantu nih, kamu lihat itu baik-baik dulu, karena aku ngelihatnya kamu adalah orang yang mencari tahu lebih. Sudah dari sana kamu cari tahu, baru kamu ngelakuin itu. Cuma tenang aja, mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik dan ada kesempatan yang lebih lah untuk keuangan dan finansial kamu. Dan tolong diingat ya guys, kita ada balance spirituality and practicality in a way that kamu kerja keras, silakan, itu butuh ya, namanya action ya, kan action oriented nih, dalam arti kita nggak mungkin berdoa terus dan kita nggak ngapa-ngapain dan tiba-tiba rezeki nomplok datang, itu kan nggak mungkin banget. Jadi dalam arti kamu di sini mungkin ya kamu diminta untuk menyeimbangkan antara berdoanya, spirituality, dan juga action orientednya kayak gimana.
aku ngelihatnya di bulan Desember ini juga dibutuhkan planning ya guys. Mungkin untuk tahun depan 2021, apa yang mau kamu lakukan, terutama in terms of professional life kamu. Dan juga ketika ada, terlepas dari keuangan ini atau karir, ketika ada orang-orang suggestion kepada kamu, mungkin dari keluarga kamu atau teman kamu yang suggest, mungkin kamu harus ngelakuin ini, mungkin kamu harus ngelakuin itu, walaupun ini tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, yang mungkin bertolak belakang gitu ya dengan your value atau pendapat kamu atau pola pikir kamu. Mungkin kita boleh ngelihat yang tadi saya bilang, boleh ngelihat dari sudut pandang mereka. Apa alasannya kenapa mereka bilang begini? Karena aku ngelihatnya sebenarnya mungkin niat mereka memang baik. Hanya saja kadang agak mungkin cukup sulit bagi kamu untuk bisa menerima, karena ada dimana kamu bisa ngerasa kalau mereka tidak mengerti kamu. Cuman tetap aja ya guys, cukup kalau saya boleh nyaranin sih, disarankan untuk menghargai itu aja, tapi selepas itu kamu yang memutuskan bagaimana kamu mau bertindak, bagaimana kamu mau menjalaninya. Karena sekali lagi ini kehidupan kamu, kamu yang menjalanin ini semua. Saran saya ya guys, mohon hati-hati untuk kesehatan kamu, karena aku ngelihatnya takutnya nanti kamu overburden, burn out gitu ya, karena kamu fokus sama pekerjaan kamu, sama karir kamu, jadi agak lupa untuk menyeimbangkan dan menjaga kesehatan baik mental, fisik, dan spirituality even. So, mohon diseimbangkan benar-benar di bulan Desember ini, dan ingat be flexible. Karena seperti yang saya bilang, tidak semua hitam itu hitam, tidak semua putih itu putih. Ya, oke, aku lihat apa ada lagi yang perlu saya ngomong di sini. Iya, kayaknya itu aja sih, intinya itu aja. Dan juga aku langsung aja ya guys ngomong untuk zodiaknya, kita kuat banget earth sign-nya di sini. Jadi ada Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Sagitta, Aries. Kita ada Scorpio di sini, Cancer, Pisces, terus semuanya sih. Tapi aku strongnya di emphasize di earth sign, sama kita ada Gemini, Aquarius, sama Libra. Oke, aku harap ini ngebantu. Oke, grup 3, apa kabar semuanya? Yuk guys, aku langsung aja ya. Ini aku ngomong apa adanya ya. Ya aku rasain dari ini, aku ngerasa agak heavy, agak cukup berat. Mungkin selama ini ada sesuatu yang kalian khawatirkan sampai berbulan-bulan, aku ngelihatnya kayak gitu. Atau mungkin sebelum-sebelumnya kalian udah di posisi dimana kalian terus memperjuangkan sesuatu atau seseorang. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Dan ada di saat dimana ketika kamu udah berusaha, ketika kamu udah memperjuangkan, ketika kamu udah istilahnya melakukan atau memberikan yang terbaik, tapi ujung-ujungnya malah disakiti. Ada sesuatu yang, entah suatu pengalaman atau situasi yang membuat kamu agak trauma di sini. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Dan ini yang membuat kamu mungkin agak defensif terhadap orang-orang atau sekeliling kamu. Atau mungkin ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang berbeda tapi agak sama, itu kamu langsung defensif. Langsung dalam arti kayak kemungkinan kamu akan langsung menolak, kemungkinan juga kamu akan langsung berlari atau tanda kutip mohon maaf kayak menghindar dari situasi ini atau seseorang ini. Aku ngelihatnya kayak gitu. Dan walaupun mungkin orang-orang lihat kamu sangat, bukan sangat sih tanda kutip, sorry, kayak lebih ke arah kamu kayak berusaha untuk positif terus, kamu kayak nggak ada masalah, tapi di dalam itu semua kamu cukup banyak alami kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan guys, terutama dalam tahun ini. Dan banyak hal yang sudah kamu kayak berusaha melakukan sesuatu, entah dalam professional life kamu atau personal life kamu berusaha, kamu invest waktu kamu, energi kamu, bahkan kamu gak rela untuk melakukan kayak you do
or you run extra mile untuk menyelesaikan sesuatu ini, karena kamu orangnya yang dalam arti ketika itu belum selesai atau ketika ada sesuatu kejadian situasi gitu ya, kamu orang yang cukup overthinking, atau mungkin ada kecenderungan di mana kamu terus berpikir akan hal itu, ada anxiety, ada kekhawatiran, ada overthinking, dan ini yang membuat kamu kadang agak susah tidur, atau mungkin kadang ketika kamu kerja, ketika kamu kuliah misalnya masih belajar, itu suka kepikiran, orangnya kepikiran gitu ya. Dan mungkin ini menyangkut dengan keluarga kamu atau teman-teman dekat kamu, sahabat-sahabat kamu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang menyangkut soal harta di sini, harta gini gono, tapi lebih ke arah entah ada keluarga dan juga dari teman-teman dekat. Mungkin ada yang khawatir dengan orang tuanya, dengan saudaranya gitu ya. Dan aku ngelihatnya mungkin beberapa kali juga kamu diminta untuk disarankan gitu ya di bulan Desember ini untuk jangan terlalu berfokus dengan orang lain ya guys. Boleh nggak agak tanda kutip agak egois sedikit saya bilang begitu, karena saya ngelihatnya banyak beberapa kejadian yang sudah kamu alami ini mungkin yang membuat kamu agak bingung. Saya sudah melakukan yang terbaik nih, tapi kok kenapa orang-orang masih beginiin saya? Kenapa istilahnya tanda kutip mohon maaf kayak dunia kejam sama saya? Padahal saya sudah berbuat baik. Dan mungkin di sini di bulan ini yang membuat kamu sadar kalau banyak hal itu bukan karena kamu, tapi karena mereka sendiri. Ini agak mirip sama pile 1 aku ngeliatnya, aku sadar. Tapi di sini lebih ke arah emphasis dengan keluarga, dengan orang-orang yang lain, dan juga kamu diminta untuk lebih egois untuk diri kamu sendiri. Mungkin beberapa dari kamu yang sudah lose hope, udah hilang harapan dengan kemanusiaan, beberapa sudah hilang harapan dengan dunia, dengan orang-orang sekitar, dan mungkin kamu udah mempertanyakan ya, tadi saya bilang kamu udah defensif in a way, kamu udah mempertanyakan ini orang niatnya baik nggak. Mungkin orang yang niatnya baik kepada kamu tapi kamu udah ngejudge mereka dulu. Makanya aku ngelihatnya lebih ke arah sekarang kamu disarankan untuk belajar ikhlas. Itu sangat susah sih. It's possible tapi itu nggak mudah. Dan walaupun kamu mungkin kayak emotional, kamu dewasa secara emosional, tapi tetap aja ada sesuatu hal yang memang semakin kamu berpikir, semakin kamu berusaha berempati istilahnya ya, atau bersimpati dengan orang lain. Mungkin beberapa dari kamu memang empat, tetap aja banyak hal yang gak bisa kamu kontrol guys, gak bisa. Makanya aku bilang lebih baik yang harus kamu fokuskan di bulan Desember ini bukan orang lain, tapi lebih ke diri kamu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini ya, orang mungkin tahu cerita kamu dari apa yang kamu ceritakan sama mereka, atau mungkin dari orang-orang lain, mulut orang lain, tapi kamu yang menjalanin ini semua setiap harinya, setiap menitnya. Jadi seberapa besar perjuangan kamu, seberapa besar usaha kamu, hanya kamu yang tahu akan hal ini. Dunia memang kejam, tapi ada sesuatu yang indah tetap di dalam dunia ini. Misalnya contoh, kamu bisa bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, kamu bisa enjoy the sunshine even. Bukankah itu indah ya? Sebenarnya kan kayak gitu kita ngelihatnya. Dan seberapa besar kamu udah planning atau kamu udah berusaha untuk berempati, bersimpati, tetap aja ada sesuatu misteri yang gak bisa kamu ngelihat di sini. Yang tadi saya bilang gak bisa kamu kontrol. Dan mungkin kamu ada kecenderungan di mana kamu takut akan kegagalan, dan juga ada rasa gengsi lah nanti kalau misalnya orang menilai kamu. Mungkin my viewer adalah seseorang yang menganggap penting self image gitu ya. Makanya kita ada the voice di sini. Jadi dalam arti kamu berpikir kamu berusaha untuk dewasa juga orangnya, tapi tetap aja guys, terlepas itu semua,
banyak hal yang bisa terjadi. Dan aku ngelihatnya, mau kita seplanning apapun, kalau memang terjadi, itu bakal terjadi. Mau kita ngelak, mau kita menolak, mau kita menghindar, itu bakal tetap terjadi. Itu jadi, kalau saya ngelihatnya sih, di bulan Desember ini kamu disarankan untuk egois, itu yang tadi saya bilang, untuk betul-betul mengenali diri kamu dan sadar ketika kamu dihadapkan dengan situasi gitu ya, entah itu orang atau apapun, your personal or professional life, coba kamu lebih sadar kalau misalnya apa yang mereka lakukan itu kan tentang diri mereka sendiri. Yang bisa kamu lakukan cuma cukup melihat dari jauh saja kadang. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk terjun dalam situasi ini. Dan semakin kamu melihat dari luar, semakin jelas kamu bisa melihat apa yang terjadi. Dan semakin kamu berlari ya guys, semakin kamu akan kerasa kayak dikejar oleh kayak ada momok gitu ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang menyangkut, mengganjal di hati kamu selama ini atau di pikiran kamu, boleh kita coba selesain. Dan tolong jangan lupa untuk istirahat. Aku nggak tahu, mohon banget untuk bisa berusaha, entah kamu itu misalnya di mobil atau lagi nongkrong, lagi santai gitu, atau mungkin bahkan ketika kamu lagi bekerja atau lagi belajar di tempat kuliah universitas, kamu disarankan untuk bisa relax sebentar atau just be mindful, be present. Masalah gak akan pernah habis, tapi at least paling enggak kamu masih alive. Itu yang aku ngeliatnya. Dan gak perlu kamu kontrol semuanya, gak perlu kamu planning semuanya. Biarkan itu terjadi dengan sendirinya. Semakin kamu kontrol, saya takutnya nanti kamu gila sendiri. bisa gila karena dalam arti tanda kutip, karena banyak hal yang gak bisa kita tahu guys. Makanya saya bilang masa depan itu bisa berubah. Mungkin kamu orang yang selalu ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan gak bisa kayak gitu. Saya harap saya bisa ngasih tahu semuanya, tapi itu pun juga bisa berubah, tergantung dari masing-masing dari kita yang menjalaninya. Gitu sih aku ngeliatnya ya. Jadi ingat, egois, be egois, oke? Untuk bulan Desember ini is all about you. Bukan tentang mereka, is all about you. Apa yang buat kamu happy, apa yang kamu mau, dan tolong be present, ya. Oke, langsung aja kita ada Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Kita ada Pisces, Scorpio, sama Cancer. Oke, aku harap ini ngebantu ya guys. Yuk, bye-bye. High five. Halo, apa kabar semuanya? Ini grup 4 ya. Aku langsung aja ya guys ya. Ini aku ngelihatnya kalian akan di bulan Desember ini mungkin kalian akan fokus sama pekerjaan kalian, aku ngelihatnya. Dan ini tapi ya guys, pekerjaannya ini lebih mengarah kepada kreativitas kalian, mungkin imajinasi. Kita ada imagination di sini. Jadi lebih ke arah ke kreativitas. Jadi mungkin selama ini kalian yang logical banget, dalam arti semuanya harus terstruktur gini, pokoknya agak logis gitu. Sekarang coba diminta untuk lebih abstrak, aku ngeliatnya kayak gitu ya. Dan juga dalam beberapa hal ini aku ngeliatnya ya, mungkin kamu akan diberikan suatu ide, entah itu kamu dapat dari pikiran kamu sendiri atau dari orang luar atau orang sekitar. Dan ide ini bisa didapat dari mana aja, entah dari advertisement atau social media atau apapun itu. Dan ini akan ngebantu pekerjaan kamu, entah pekerjaan atau pendidikan kamu ya, bagi yang masih sekolah. Dan ini aku mohon idenya tolong jangan dibuang dulu sia-sia. Jadi kamu bisa nerapin ini di dalam professional life kamu, dan mudah-mudahan ini bisa ngebuat kamu kesejahteraan. Kita ada prosperity lies ahead. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat karir kamu, pendidikan kamu lebih maju dan lebih baik lagi. Kamu juga kemungkinannya di bulan Desember ini akan ngalami yang namanya, kita ada death ya, jadi transformasi. Ini aku ngeliatnya transformasi
dalam arti kamu mengubah apa ya, kayak lebih ke arah cara pandang dan cara pendekatan kamu dalam melakukan sesuatu guys. Mungkin yang tadi saya bilang sebelumnya, kamu lebih ke arah logis, entah misalnya ada to-do list, hari ini harus gini gini gini, dan mungkin di bulan Desember ini kamu akan lebih fleksibel. In a way kamu kayak oke, aku ada to-do list nih, aku bakal ngelakuin ini, tapi aku juga mau kayak ada sesuatu yang gak terlalu harus rigid gitu loh. Kamu bakal fleksibel. Kalau misalnya ada temen ngajak kamu pergi atau ngobrol sama temen, kamu bakal meluangkan waktu untuk mereka. Terlepas memang ada to-do list yang cukup banyak, entah dalam personal life kamu atau professional life kamu, tapi kamu mau berusaha di bulan Desember ini untuk bisa meluangkan waktu untuk orang-orang sekitar. Karena mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin kamu cukup dikenal tanda kutip sebagai orang yang emang bener goal focus, goal oriented, dan lebih ke action oriented, dimana agak sulit buat kamu untuk meluangkan waktu untuk orang sekitar. Dan biasanya mungkin kalau emang kamu ketemu sama mereka, kamu lebih ke kayak ngomongnya to the point aja gitu loh. Jadi intinya kalau ketemu sama mereka, sama teman-teman ngobrol, gak harus ketemu dalam arti berhubungan. Kalau lebih ke arah intinya apa sih gitu loh. Jadi kayak gak bisa basa-basi sama kamu. Jadi in a way beberapa teman-teman kamu atau orang terdekat mungkin agak bingung. Kok kamu kayak terstruktur banget, tersistematis banget hidupnya. Sampai beberapa dari mereka mungkin ngerasa kamu agak kurang enjoy dalam hidup kamu ini. Mungkin oke, kamu secara professional life, kamu emang apa ya, kayak to-do list kamu tuh kamu selalu tick dan semuanya terselesaikan. Tapi tetap aja ya guys, dalam diri kamu, like your emotionally gitu ya, itu ada sesuatu kebutuhan emosional yang aku lihatnya agak lacking di sini. Jadi makanya mungkin beberapa dari kamu juga ada yang merasa lonely. Sorry berisik ya, merasa lonely. Jadi dan juga kadang ketika kamu terlalu logical, ini yang membuat ada sedikit salah paham dengan orang-orang sekitar, dan ini yang mungkin beberapa kali membuat orang sekitar agak menjauhi kamu atau menjaga jarak. Dan mungkin mungkin mereka berpikir kalau kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri sampai kamu lupa dengan mereka, atau mungkin cara ngomong kamu yang terkesannya agak ketus di mata mereka, dan ini yang mengakibatkan konflik. Bisa jadi aku ngeliatnya kayak gitu antara kamu dengan orang lain. Makanya aku ngeliatnya ya guys, di bulan Desember ini kamu diminta untuk lebih, yang pertama tadi saya bilang lebih fleksibel dan lebih mengikuti, coba diseimbangkan dengan mengikuti kata hati juga. To the list semuanya selesai, tapi tetap aja kita butuh emotional fulfillment kan gitu. Dan kita kalau misalnya kita lihat Wheel of Fortune ya, kan sama-sama kayak roda juga sama loneliness di sini. Soalnya aku ngerasa kayak gini, yang aku ngelihatnya, walaupun to-do list kamu sudah semuanya terselesaikan, ada kecenderungan dimana kamu bisa merasa kalau hidup kamu, keseharian kamu itu monoton. Dalam arti oke, aku kerja, aku sekolah, aku melakukan aktivitas aku sehari-hari, tapi mohon maaf ya guys, mohon maaf banget saya bilang begini, ada beberapa kali kesannya kok kayak hidupnya ini monoton banget gitu ya, dan kayak robot gitu. Robot dalam arti, sorry ya saya bilangnya gini, lebih dalam arti oke, aku ngelakuin ini, oke, selesai, bye gitu loh. Gak ada emosional sama sekali, gak ada hubungan sama sekali. Dan mungkin ini yang membuat kamu mau mengubah cara pandang kamu, cara pendekatan kamu, dan tidak melihat semuanya secara logis juga, tapi lebih melihat oke, logisnya ini, tapi ada juga emotional side-nya, alasannya ini.
gitu. Jadi istilahnya kalau bahasanya itu lebih bisa menyeimbangkan antara hubungan dengan sesuatu yang bau dengan emosional dan juga secara logical. Aku ngeliatnya kayak gitu, makanya make sense kita ada transformation di sini, kita ada death. Jadi aku ngeliatnya ada sesuatu yang harus diubah di bulan Desember ini, terutama dalam hal tersebut. Dan saya juga ngelihatnya beberapa kali mungkin niat kamu baik, tapi makanya karena orang-orang ngelihat kamu udah yang tanda kutip agak berubah, mungkin sebelumnya kamu yang emosional, sekarang jadi lebih logical. Sekarang mereka ngerasa agak kamunya dingin gitu ya, stoik gitu. Makanya saya tidak meminta kamu untuk benar-benar berubah, tapi lebih ke arah menyeimbangkan saja. Kapan harus tahu untuk lebih emosional dan juga kapan harus tahu untuk logical gitu. Dan lebih baik diseimbangkan saja, karena tidak mungkin juga kamu untuk terlalu emosional, nanti malah kesannya is a bit too much gitu ya. Jadi diseimbangkan. Saya juga ngelihatnya mudah-mudahan yang tadi saya bilang, dengan kamu lebih fokus dengan kreativitas kamu, intuisi kamu, feeling kamu, ini bisa ngebuat kesejahteraan kamu enggak hanya secara material tapi juga secara emosional, physical. Makanya saya bilang, apa yang kamu lakukan setiap harinya, mau workout, mau selesain semua to-do list, tetap ada aja sesuatu yang lacking di sini. Makanya aku harapnya nyaran aja kamu bisa mengubah sesuatu atau menambah, istilahnya mengubah ini dalam arti menambah dan mengurangi sesuatu di bulan Desember ini, terutama dalam hal yang berhubungan dengan orang lain dan secara emotional needs kamu. Itu sih. Dan tidak perlu menahan diri lagi ya guys. Kalau memang ada sesuatu yang dari dalam diri kamu memang kamu mau lakuin, aku encourage banget kamu untuk ngelakuin itu. Gak perlu menahan diri lagi, karena saya ngeliatnya karena kamu bisa jadi terlalu logical, makanya kamu kayak sering bilang kayak kalau aku kayak gini nanti ujung-ujungnya kayak gini gitu loh. Terlalu sistematis, nanti ujungnya malah kamu kesannya kayak tidak menikmati kehidupan gitu sih. Jadi tolong diseimbangkan aja, itu sih intinya. Oke, aku langsung aja bilang zodiaknya. Kita ada Taurus, Virgo, Capricorn, kita ada Scorpio, ada Aquarius, Gemini, Libra. Kita banyak itu loh, by the way. Ada air sign di sini. Jadi kamu a thinker ya. Makanya jadi coba kamu pikirin apa yang terbaik untuk kamu dan tolong lakuin itu. Oke? So aku harap ini ngebantu ya guys. Thank you so much. Bye bye. High five.